Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Elmiwati Go. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, pada video kali ini akan kita lanjutkan tentang barisan dan deret geometri. Langsung saja kita simak pembahasannya. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. A, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jika kita perhatikan urutan bilangan ini dari U1 ke U2 merupakan hasil perkalian dengan 2. 2 kali 2 jadi 4 ya. Perhatikan lagi dari U2 ke U3, juga merupakan hasil perkalian dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Dan dari 8 ke suku berikutnya juga diperoleh dari 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, di sini terlihat bahwa bilangan berikutnya diperoleh dari hasil perkalian dengan bilangan yang tetap, atau boleh dikatakan bahwa hasil bagi suku berurutan sama. Berikutnya B, 1, 5, 25, 125, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, setiap suku berurutan hasil baginya juga sama. Atau suku berikutnya diperoleh dari hasil kali dengan angka yang sama, yaitu 5 ya. 1 kali 5, 5, 5 kali 5, 25 suku berikutnya, 25 kali 5, 125 suku berikutnya, dan seterusnya. Kita lanjut C, barisan bilangan 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Kita perhatikan suku berurutan dari bilangan ini, hasil baginya juga sama, yaitu 1/3 ya. Dari 27 ke 9, 9 per 27, 1/3 ya. Dari 9 ke 3, 3/9, juga 1/3. Dari 3 ke 1, 1/3. Nah, barisan-barisan bilangan A, B, C merupakan barisan geometri. Sehingga dapat kita definisikan bahwa barisan geometri adalah barisan yang tiap-tiap suku berurutan diperoleh dari hasil perkalian bilangan yang sama atau tetap dengan suku sebelumnya. Bilangan pengali atau perbandingan antara nilai suku-suku yang berurutan ini disebut dengan rasio atau kita lambangkan dengan R. Jadi, secara umum, barisan bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN dapat dikatakan sebagai barisan geometri jika U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan seterusnya UN per UN kurang 1 sama dengan rasio. Setelah kita mengetahui definisi dari barisan geometri, tentunya kita dapat menentukan nilai suku berikutnya dengan cara mengalihkan dengan rasio. Namun, jika yang diminta adalah suku ke 100-nya atau ke 1000-nya, tentunya kita kewalahan dan akan memakan waktu yang lama untuk mengalihkan dengan rasio tersebut. Nah, sekarang akan kita buat formula atau rumus untuk menentukan suku Kn dari barisan geometri ini. Dari definisi, pola barisan geometri U1, U2, U3, dan seterusnya UN kurang 2, UN kurang 1, sampai UN. Dapat dinyatakan pola barisan geometri itu adalah A kali R pangkat 1, A kali R pangkat 2, A kali R pangkat 3, dan seterusnya A kali R pangkat N kurang 3, A kali R pangkat N kurang 2, sampai A kali R pangkat N kurang 1. Nah, dari pola ini langsung terlihat bahwa rumus suku Kn barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana A adalah suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyaknya suku, UN sama dengan suku Kn. Oke, untuk memahami cara menentukan suku Kn dari barisan geometri, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukanlah suku ke-7 dari barisan 3, 6,
12, 24, dan seterusnya. Kita lihat pembahasannya. Dari soal ini diketahui suku pertama adalah 3. Rasionya 6/3 sama dengan 2 ya, atau 12/6 sama dengan 2 juga ya. 24/12 juga sama dengan 2, berarti R-nya sama dengan 2 ya. Yang ditanya tadi adalah suku ketujuh. Oke, kita cari jawabannya. Kita ketahui tadi bahwa rumus suku Kn dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N kurang 1. Maka U7 sama dengan A kali R pangkat 7 kurang 1 ya. Kita substitusikan nilai A dan R, maka U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1. 3 kali 2 pangkat 6 jadinya, sama dengan 192 ya. Kita perhatikan contoh kedua. Suku pertama dari barisan geometri adalah 5/2, dan suku keempat adalah 20. Berapakah suku ke-6 dari barisan tersebut? Kita lihat pembahasannya. Dari soal diketahui U1 atau A sama dengan 5/2. U4 sama dengan 20. U4 artinya adalah A kali R pangkat 3. Maka A kali R pangkat 3 sama dengan 20. A-nya tadi diketahui 5/2, berarti 5/2 kali R pangkat 3 sama dengan 20. R pangkat 3 sama dengan 20 kali 2/5. Kita selesaikan. R pangkat 3 sama dengan 8. R sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Jadi diperoleh rasionya sama dengan 2 ya. Setelah kita peroleh rasio, selanjutnya akan kita tentukan suku ke-6 atau U6, di mana U6 sama dengan A kali R pangkat 5. A-nya tadi 5/2 kali rasionya 2, 2 pangkat 5. Berarti 5/2 dikali 2 pangkat 5, 32 ya. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 80. Jadi suku ke-6 barisan tersebut adalah 80. Paham ya? Agar makin paham, kita lihat lagi contoh ketiga. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya 768. Berapakah banyak suku barisan tersebut? Kita lihat pembahasannya. Dari contoh soal diketahui A-nya adalah 3, R-nya adalah 6/3 sama dengan 2, atau 12/6 juga sama dengan 2, dan UN-nya sama dengan 768 ya. Nah, di sini yang ditanya adalah berapakah banyak suku barisan atau N-nya. Untuk menentukan nilai N, tinggal kita substitusikan apa-apa yang diketahui ke dalam rumus suku Kn. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Oke, kita selesaikan. 768 sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurang 1. 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 768 dibagi 3 ya, sama dengan 256. Sama dengan 2 pangkat 8. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Karena 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat 8, maka N kurang 1 sama dengan 8. Jadi N-nya sama dengan 8 tambah 1, sama dengan 9. Paham ya? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang deret geometri. Penjumlahan suku-suku suatu barisan geometri disebut sebagai deret geometri. Sehingga deret geometri dapat kita tuliskan Sn sama dengan A tambah A kali R tambah A kali R pangkat 2 tambah A kali R pangkat 3 tambah seterusnya sampai tambah A kali R pangkat N kurang 1. Kita tulis saja sebagai persamaan 1 ya. Dari persamaan ini akan kita coba untuk menentukan jumlah N suku dari barisan geometri atau deret geometri. Dari persamaan 1, semua suku kita kalikan dengan R ya. Jadi R kali Sn sama dengan R kali A tambah A kali R tambah A kali R pangkat 2 tambah A kali R pangkat 3 tambah seterusnya tambah A kali R pangkat N kurang 1.
Kita lanjutkan penyelesaiannya, kalikan R-nya ke dalam sehingga menjadi A kali R tambah A kali R pangkat 2 tambah A kali R pangkat 3 tambah A kali R pangkat 4 tambah seterusnya tambah A kali R pangkat N. Diperoleh persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua kita peroleh hasil pengurangannya Sn kurang Rsn sama dengan A tambah negatif A R pangkat N. Kita lanjutkan penyelesaiannya, 1 kurang R kali Sn sama dengan A kurang A R pangkat N, sehingga diperoleh Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi, kita peroleh rumus jumlah N suku barisan geometri atau deret geometri, yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 untuk R tidak sama dengan 1 dan R lebih dari 1. Dan Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R tidak sama dengan 1 dan R kurang dari 1. Oke, sekarang untuk memahami bagaimana cara menentukan jumlah N suku atau deret geometri, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, diketahui deret geometri dengan suku pertamanya sama dengan 3 dan suku keempat sama dengan 24. Berapakah jumlah 7 suku pertama deret tersebut? Kita perhatikan pembahasannya. Dari contoh soal diketahui A sama dengan 3, U4 sama dengan 24. Yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama atau S7. Dari soal ini kita belum mengetahui berapa nilai R. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu nilai R-nya. Kita mulai dari yang diketahui U4 sama dengan A kali R pangkat 4 kurang 1. Kita substitusikan 24 sama dengan 3 kali R pangkat 4 kurang 1. Kita lanjutkan, R pangkat 3 sama dengan 24 per 3 sama dengan 8 atau 2 pangkat 3. Nah, terlihat di sini R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 ya, maka R-nya sama dengan 2. Setelah diperoleh nilai R, maka kita dapat menentukan jumlah 7 suku pertama atau S7. Karena R-nya lebih dari 1, kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita selesaikan, S7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Kita lanjutkan lagi, S7 sama dengan 381 ya. Perhatikan contoh kedua, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm dan potongan tali terpanjang 324 cm, berapakah panjang tali semula? Sekarang kita lihat pembahasannya. Dari soal dikatakan bahwa tali dipotong menjadi 5 bagian, berarti N-nya sama dengan 5 ya. Tali terpendek berarti A sama dengan 4, dan tali terpanjang berarti U5 sama dengan 324. Yang ditanya berapa panjang tali semula berarti S5 ya. Nah, di sini kita belum mengetahui nilai R. Maka akan kita tentukan nilai R terlebih dahulu. Kita mulai dari U5 sama dengan 324. U5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1 ya. Berarti U5 itu sama dengan A kali R pangkat 4. Sehingga jika kita substitusikan apa yang diketahui, maka 324 sama dengan 4 kali R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 324 per 4, sama dengan 81. Sama dengan 3 pangkat 4 ya. Karena R pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4, maka diperoleh R sama dengan 3. Setelah diperoleh nilai R, maka dapat kita tentukan panjang tali semula atau S5 dengan menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, sekarang kita selesaikan. S5 sama dengan 4 kali 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 kurang 1. Kita peroleh hasilnya S5 sama dengan 484.
Jadi, panjang tali semula adalah 484. Paham ya? Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah soal berikut ini. Semangat dan semoga berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.